Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Langit Jakarta pagi itu begitu bersih. Awan-awan berarak pelan, seperti kapas putih yang melayang-layang tanpa arah, melambangkan kedamaian. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, suasana terminal tampak seperti biasa, ramai tapi teratur. Panggilan boarding terdengar dari pengeras suara. Roda rantai koper-koper berdengung menyusuri lantai marmer, dan aroma khas kopi dari kios di dekat gate menguar ringan. Di antara deretan petugas maskapai yang bersiap memulai penerbangan pagi itu, berdiri seorang pramugari dengan senyum tenang namun sorot mata yang sedikit sayu. Namanya Naya, 29 tahun, seorang pramugari senior di maskapai nasional. Tubuhnya ramping dengan seragam biru laut yang rapi, rambut disanggul manis sesuai ketentuan, dan langkahnya mantap meski hati masih menyimpan duka. Sudah setahun berlalu sejak Arfan, suaminya, meninggal dunia karena kecelakaan mobil di malam yang basah. Kejadian itu begitu cepat, terlalu cepat bahkan. Malam itu Naya sedang bertugas di luar kota, sementara Arfan mengemudi sendirian pulang dari proyek luar kota. Tak ada pesan terakhir, tak ada perpisahan. Hanya sebuah panggilan dari pihak rumah sakit dan dunia seakan runtuh begitu saja. Naya sempat absen bekerja beberapa bulan. Ia mengasingkan diri, mencoba berdamai dengan kehilangan yang begitu tak masuk akal. Tapi waktu, meski tak menyembuhkan sepenuhnya, mengajarkan cara untuk melanjutkan hidup. Dengan bantuan keluarganya, sahabat-sahabat terdekat, dan kenangan baik yang ia simpan rapi dalam hati, Naya perlahan kembali menata langkah. Dan hari ini, setelah lama hanya ditugaskan pada penerbangan pendek dan pelatihan darat, ia kembali ke rute reguler, penerbangan Jakarta-Surabaya, penerbangan favoritnya dahulu, tempat di mana dulu ia pertama kali bertugas bersama Arfan yang saat itu masih menjadi teknisi pesawat. Sebelum berangkat, seperti kebiasaan lama yang masih ia pertahankan, Naya menatap ke arah langit dari jendela briefing room dan berbisik pelan. "Temani aku lagi dari atas sana ya, Fan." Penerbangan hari itu dijadwalkan pukul 9.30 pagi, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 25 menit. Cuaca cerah, tidak ada gangguan teknis, dan seluruh kru berada dalam semangat positif. Naya memimpin kru kabin bersama 2 pramugari junior dan 1 pramugara. Kapten penerbangan, seorang pria paruh baya bernama Pak Reno, menyapa hangat. "Selamat bertugas kembali, Mbak Naya." "Semangat ya." "Terima kasih, Pak," jawab Naya sambil tersenyum ramah. Boarding dimulai seperti biasa. Penumpang satu persatu masuk dengan berbagai ekspresi dan cerita masing-masing. Ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang membawa anak kecil, ada pula pasangan muda yang tampak sedang berbulan madu. Naya menyambut semua dengan senyum hangat dan memastikan setiap penumpang duduk sesuai nomor kursi. Semua berjalan begitu lancar. Tidak ada turbulensi, tidak ada penumpang rewel, tidak ada gangguan cuaca. Kabin terasa tenang, nyaman, dan hangat. Naya melayani penumpang seperti biasa, membagikan minuman, memeriksa sabuk pengaman, dan memberikan senyum-senyum kecil yang menenangkan. Dan untuk sesaat, Naya merasa benar-benar damai. Ia bahkan sempat tertawa kecil ketika seorang anak kecil di baris 10 meminta 2 gelas jus mangga sekaligus. Naya meladeninya dengan lembut. "Kalau kamu habiskan 1 dulu,
nanti kakak kasih satu lagi ya. Horie, seru si anak, dan ibunya tersenyum berterima kasih. Saat menyusuri lorong kabin, membagikan minuman di tray kecilnya, Naya sesekali melirik keluar jendela pesawat, menikmati pemandangan awan yang menggantung di bawah sinar matahari. Tak ada awan badai, hanya putih lembut dan biru langit yang tak bertepi. Sesekali, ia membatin, kalau Arfan bisa melihat ini dari atas sana, pasti ia juga tersenyum. Namun, tanpa ia tahu, beberapa langkah ke depan, sebuah momen yang akan mengguncang hatinya sedang menunggunya. Ketika ia mulai mendekati kursi nomor 12A, Naya tak merasa ada yang aneh. Ia baru saja memberikan kopi pada seorang penumpang di 11D dan melanjutkan ke depan. Tapi begitu matanya menangkap wajah pria yang duduk tenang di kursi jendela, tubuhnya langsung terpaku. Tangannya yang memegang nampan minuman tiba-tiba gemetar. Langkahnya berhenti. Pandangannya tertahan. Wajah itu adalah Arfan. Hidungnya, matanya, garis rahangnya, bahkan cara duduknya. Pria itu sedang membaca buku, tidak menyadari betapa Naya sedang menatapnya dalam keadaan seperti disambar petir. Jantung Naya berdetak kencang, napasnya tercekat, dan untuk sejenak dunia terasa berhenti. Tapi ini tidak mungkin. Arfan sudah meninggal. Ia sendiri yang menyentuh tubuhnya di kamar jenazah. Ia sendiri yang mengantar jenazahnya ke liang lahat. Ia sendiri yang menangisi nisan itu setiap malam. Namun pria itu, pria yang duduk di kursi 12A, benar-benar mirip. Bahkan terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Naya buru-buru menunduk dan berpura-pura sibuk dengan nampan minumannya. Ia melanjutkan tugasnya, tapi pikirannya kini berputar kacau. Bahkan saat ia tiba di ujung lorong dan menyerahkan tray ke pramugara lainnya, tangannya masih bergetar. Ada yang salah, Kak Naya? Tanya Dita, salah satu kru junior. Enggak. Cuma pusing sedikit, jawab Naya, lalu bergegas ke dapur kabin belakang dan menghela napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata. Wajah pria itu terus menghantui pikirannya. Tapi ia tahu satu hal pasti, itu bukan ilusi. Ia sudah cukup lama mengenal Arfan. Ia tak mungkin salah mengenali wajah itu. Meski dadanya berdegup kencang, Naya tahu ia harus menyelesaikan tugas hingga pesawat mendarat. Ia mencoba bersikap biasa, namun sepanjang sisa penerbangan, pandangannya terus melirik ke kursi 12A dari kejauhan. Pria itu tetap tenang, membaca bukunya, kadang melihat ke jendela. Ketika pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, dan para penumpang mulai turun satu persatu, Naya berdiri di pintu depan seperti biasa untuk mengucapkan salam. Tangannya menempel pada pinggang, senyumnya kaku. Ia menunggu. Dan akhirnya, pria itu tiba di depannya. Dengan nada sopan, ia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Mbak." Naya membalas dengan suara yang nyaris bergetar. "Sama-sama, Pak." Pria itu melangkah pergi, tanpa menyadari apapun. Tapi Naya, berdiri terpaku. Pikirannya kembali berputar. Ia harus tahu siapa pria itu. Ia harus tahu, kenapa wajahnya bisa identik dengan Arfan. Episode pertama ini mungkin penuh ketenangan. Namun di balik damainya langit hari itu, telah hadir sebuah rahasia besar yang siap mengubah segalanya. Dan Naya, untuk pertama kalinya setelah 1 tahun berusaha melupakan, kini justru diseret kembali ke masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Setelah semua penumpang turun dari pesawat, kabin perlahan menjadi hening. Suara roda koper, tawa anak-anak, dan instruksi dari ground staff perlahan menjauh. Hanya suara hembusan AC kabin yang masih terdengar samar. Naya masih berdiri di dekat pintu, memandangi lorong pesawat yang kosong. Seakan bayangan pria yang baru saja turun tadi masih tertinggal di kursi 12A. Dadanya terasa sesak, pikirannya kalut.
Langkahnya limbung ketika berjalan menuju baris tengah, tepat ke kursi yang tadi diduduki oleh pria itu. Ia duduk perlahan di kursi 12B, memandangi tempat duduk di sebelah jendela. Ia menunduk, menyentuh sandaran tangan yang masih hangat. Aroma parfum pria itu masih melekat di udara. Bukan parfum Arfan, memang. Tapi, entah kenapa, justru itulah yang membuat Naya semakin bingung. Kalau pria itu bukan Arfan, siapa dia? Dan mengapa wajahnya begitu identik? Mbak Naya, suara pelan Dita terdengar dari belakang. Kita harus bersih-bersih kabin. Sudah ada penumpang boarding lagi setengah jam lagi. Oh, iya, jawab Naya dengan cepat, lalu bangkit dan mengangguk. Maaf, tadi saya cuma istirahat sebentar. Namun saat ia membantu merapikan kabin, pandangannya terus terbang keluar jendela. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh di dadanya. Rasa penasaran, takut, rindu, dan harapan bercampur jadi satu. Sesuatu yang sebelumnya ia pikir sudah ia kubur dalam-dalam kembali bangkit dengan kasar. Setelah menyelesaikan tugas di pesawat, Naya dan kru lainnya menuju mes hotel tempat mereka akan transit semalam di Surabaya sebelum penerbangan kembali ke Jakarta keesokan paginya. Di dalam mobil van yang membawa mereka ke hotel, Naya hanya diam, menyandarkan kepala ke jendela. Langit sore di Surabaya mulai berubah jingga. Tapi tidak ada kedamaian dalam hatinya. Setibanya di kamar hotel, Naya langsung mengganti seragam dan duduk di tepi tempat tidur. Ia membuka tas kecil yang selalu ia bawa saat terbang, dan mengeluarkan sebuah foto kecil yang selalu ia simpan di dalam dompet. Foto itu adalah satu-satunya foto pernikahan mereka yang dicetak dan dilaminating kecil. Wajah Arfan di foto itu benar-benar sama persis dengan pria tadi. Bahkan lekukan alis dan senyum miringnya sama. Tak kuat menahan perasaan, Naya mengambil ponselnya dan membuka aplikasi penerbangan. Ia memasukkan nomor kursi 12A, penerbangan Jakarta, Surabaya, pagi tadi. Dengan sedikit keberuntungan dan akses kru, ia bisa melihat nama penumpang di kursi tersebut. Nama, Reza Mahendra. Nomor KTP, XXXXXXXXXXX. Tempat lahir, Bandung. Tanggal lahir, 4 Maret 1992. Jantung Naya hampir berhenti. Tanggal lahir Reza sama dengan Arfan. Tempat lahir Arfan juga Bandung. Tapi selama ini, Arfan tidak pernah cerita bahwa ia punya saudara kembar. Bahkan dalam dokumen keluarga yang Naya simpan, Arfan adalah anak tunggal. Ia tumbuh besar di keluarga biasa, penuh kasih sayang. Kecuali jika ada rahasia yang tidak pernah Arfan ketahui. Tidak mungkin, apa mungkin dia anak yang terpisah sejak bayi? Gumam Naya, mencoba menata kepingan yang berserakan di pikirannya. Ia pun segera membuka ponselnya dan mencari nama, Reza Mahendra, di media sosial. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya ia menemukan profil LinkedIn yang cocok dengan data. Profesi, arsitek. Domisili, Bandung. Riwayat pendidikan, Institut Teknologi Nasional, Bandung. Naya menelusuri akun itu, melihat foto-fotonya, aktivitasnya, hingga beberapa postingan yang tampak profesional. Tapi tak ada satu pun yang menjelaskan tentang keluarga. Tak ada unggahan foto bersama orang tua, tak ada adik atau kakak. Sangat sepi. Sangat mirip Arfan. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, Arfan pernah berkata bahwa ia kadang merasa aneh. Seperti ada sisi dari dirinya yang tidak ia pahami. Ia pernah bermimpi melihat seorang anak kecil yang mirip dirinya. Berlari di lorong sempit, tertawa, lalu hilang. Arfan mengira itu hanya mimpi biasa. Tapi Naya sekarang merasa, itu bukan mimpi biasa. Mungkin, itu kenangan masa kecil yang terkubur. Semalaman Naya tidak bisa tidur. Di antara detik jam dinding yang berdetak lambat dan cahaya lampu kota yang masuk lewat tirai,
Naya memandangi langit malam dari balkon hotel. Kalau kamu masih hidup, Fen, apa yang akan kamu lakukan kalau tahu punya saudara kembar? Pagi harinya, sebelum penerbangan kembali ke Jakarta, Naya dengan sengaja menunda masuk ke mobil kru dan memutuskan naik taksi ke bandara sendiri. Ia memiliki satu tujuan sebelum kembali ke ibu kota, menemui Reza. Dari informasi kontak yang tertulis di data penumpang, ia mengirim pesan singkat yang sopan. Selamat pagi Pak Reza, saya Naya, pramugari yang bertugas kemarin dalam penerbangan Anda dari Jakarta ke Surabaya. Maaf jika pesan ini tiba-tiba. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan pribadi, dan berharap Bapak bersedia meluangkan sedikit waktu untuk bertemu. Hanya sebentar. Tak lama, pesan itu dibalas. Selamat pagi. Maaf, saya sedikit terkejut menerima pesan ini. Boleh tahu apa yang ingin disampaikan? Naya menjawab dengan hati-hati. Saya tidak bisa menjelaskannya lewat pesan. Tapi ini tentang seseorang yang mungkin sangat berhubungan dengan Bapak. Tolong beri saya kesempatan. Saya akan bertanggung jawab penuh atas waktu Anda. Setelah hening beberapa menit, balasan itu datang. Baik. Kalau begitu, kita bisa bertemu sebentar di kafe bandara? Saya juga akan terbang ke Jakarta sore ini. Jantung Naya kembali berdebar. Seakan semesta benar-benar ingin membuka rahasia ini. Ia mengatur pertemuan di kafe terminal keberangkatan. Dan sejam kemudian, di salah satu sudut kafe, duduklah Naya dan Reza. Keduanya saling menatap dalam diam beberapa detik pertama. Ada ketegangan di udara, seperti dua dunia yang baru saja bersilangan. Reza adalah pria yang tenang, dengan aura pendiam namun cerdas. Ia tampak bingung dengan pertemuan ini, tapi tetap sopan. Jujur saya agak bingung. Tapi dari kemarin, saya merasa Mbak Naya seperti mengenal saya. Naya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena wajah Bapak sangat mirip dengan suami saya. Reza terdiam. Naya lalu membuka dompetnya dan mengeluarkan foto pernikahannya dengan Arfan. Ia menyodorkannya pelan. Reza menatap foto itu dengan mata membelalak. Ia mengangkat alis, memegang fotonya dengan dua tangan. Astaga, ini seperti cermin, gumam Reza, nyaris tanpa suara. Naya mengangguk, lalu berkata pelan, namanya Arfan. Ia meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Tanggal lahirnya sama dengan Anda. Kota kelahiran juga sama. Saya tidak tahu apa artinya semua ini, tapi saya rasa ini bukan kebetulan. Reza perlahan menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Wajahnya serius. Dalam pikirannya tampak sibuk menyatukan potongan-potongan cerita. Saya memang diadopsi, katanya lirih. Saya tahu itu sejak SMP. Tapi keluarga angkat saya tidak pernah tahu banyak tentang orang tua kandung saya. Mereka hanya bilang, saya ditemukan di rumah sakit dalam kondisi krisis saat terjadi kerusuhan. Saya belum pernah tahu siapa saudara saya, atau apakah saya punya saudara kandung. Naya tak bisa menahan air matanya lagi. Mungkin, kamu bukan hanya punya saudara kandung, tapi saudara kembar. Dan saya pernah mencintainya. Mata Reza mulai berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa lagi. Hanya memandangi foto itu dengan tatapan kosong, namun penuh makna. Di kafe bandara yang dipenuhi penumpang lalu lalang, dua orang duduk dalam sunyi. Dunia mereka tak lagi sama. Sebuah pertemuan tak terduga telah membangkitkan cerita yang terkubur selama puluhan tahun. Dan di dada Naya, berdebar rasa yang tak bisa dijelaskan. Takut, rindu, dan harapan yang perlahan menyala kembali. Kopi di gelas putih itu sudah dingin. Di kafe bandara yang ramai oleh lalu lalang penumpang dan suara pengumuman boarding. Waktu terasa membeku hanya di sudut kecil tempat dua orang duduk dalam kebisuan panjang. Naya, sang pramugari yang hatinya masih dibalut kenangan,
duduk berhadapan dengan pria bernama Reza. Pria yang memiliki wajah, suara, dan bahkan tanggal lahir yang sama dengan suaminya yang telah tiada. Reza menatap foto Arfan yang masih ada di tangannya. Ia belum bisa berkata apa-apa. Dalam benaknya, terjadi kekacauan besar. Kenyataan bahwa wajahnya identik dengan pria lain. Fakta bahwa mereka lahir di tempat dan tanggal yang sama. Serta pengakuan bahwa ia memang anak adopsi tanpa riwayat keluarga kandung yang jelas. Naya mencoba menahan air matanya agar tidak terus jatuh. Ia tahu Reza sama bingungnya. Bahkan mungkin lebih. Tapi ia tak bisa membiarkan kesempatan ini lewat. Ia harus tahu siapa sebenarnya Reza. Dan apakah mungkin Arfan memiliki saudara kembar yang selama ini tersembunyi dari dunia? Apa kamu, yakin kamu tidak punya saudara kandung? Tanya Naya pelan, mencoba membuka percakapan. Reza mengangguk ragu. Setahu saya, tidak. Orang tua angkat saya tidak pernah bilang apa-apa. Bahkan, saya baru tahu saya diadopsi saat usia 15 tahun. Itu pun karena saya secara tak sengaja melihat dokumen lama di laci. Naya menatapnya, lirih. Suamiku, Arfan, tidak pernah tahu kalau ia punya saudara juga. Sepanjang hidupnya, dia percaya dia anak tunggal. Reza mulai menautkan jari-jarinya, mencoba mencari pegangan dari semua ketidakpastian yang mengelilinginya. Apa kamu yakin dia benar-benar sudah meninggal? Tanyanya pelan. Naya mengangguk pelan. Aku menyaksikan sendiri, aku yang mengurus semua. Suaranya tercekat, tidak ada keraguan. Reza menunduk. Untuk pertama kalinya, ia mengusap wajahnya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku baru bertemu kamu beberapa menit. Tapi rasanya seperti potongan hidupku yang hilang tiba-tiba muncul. Aku juga merasa begitu. Ujar Naya, lirih. Sejak melihatmu di pesawat, tubuhku gemetar. Aku bahkan hampir menjatuhkan nampan minuman. Reza mengangkat kepala, matanya memancarkan rasa bersalah. Maaf, aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku ingin tahu. Sangat ingin tahu. Kalau benar aku punya saudara kembar. Apalagi kalau dia sudah meninggal, aku ingin mengenalnya. Setidaknya lewat kamu. Naya tersenyum lirih. Aku akan bantu. Aku akan ceritakan semua tentang Arfan. Tapi aku juga ingin tahu tentang kamu. Mungkin dari sana kita bisa temukan petunjuk. Pertemuan itu pun berlanjut selama lebih dari 1 jam. Mereka berbicara layaknya dua orang yang mencoba menyusun kembali sejarah yang hilang. Naya menunjukkan foto-foto Arfan di ponselnya. Foto saat mereka mendaki gunung bersama. Foto pernikahan, hingga potret kecil Arfan semasa bayi yang sempat diselamatkan dari album lama. Reza menatap semuanya dengan mata yang berkaca-kaca. Astaga, bahkan cara tersenyumnya seperti yang sering aku lihat di cermin tiap pagi, gumamnya. Waktu kamu kecil, kamu punya kenangan aneh? Mimpi? Atau sesuatu yang terasa seperti potongan memori? Tanya Naya penasaran. Reza terdiam sejenak. Ada. Tapi aku selalu anggap itu imajinasi. Dulu aku sering mimpi ada anak kecil lain yang mirip aku. Kami main bareng di halaman rumah. Lalu dia pergi. Mimpinya berulang, bahkan sampai aku kuliah. Tapi aku pikir, itu cuma efek dari hidup sendirian. Naya menarik napas panjang. Arfan juga pernah bilang begitu. Dia juga sering mimpi tentang dirinya sendiri bermain di tempat asing. Bahkan saat kami baru menikah, dia sempat bilang, kayaknya aku punya kembaran di dimensi lain. Aku pikir dia cuma bercanda. Dan sekarang, ternyata dimensi itu bukan fiksi, gumam Reza pelan. Ada jeda panjang setelahnya. Keduanya larut dalam perasaan yang tak mudah dijelaskan. Seperti dua jiwa yang sama-sama kehilangan, namun kini saling menemukan cermin hidup yang lain. Setelah pertemuan itu,
Naya dan Reza sepakat untuk tetap berhubungan. Mereka akan menggali lebih dalam latar belakang masing-masing, mencari dokumen lama, mendatangi panti asuhan tempat Reza dibesarkan, bahkan jika perlu, melakukan tes DNA. Sebelum berpisah, Reza menatap Naya dan berkata, "Aku nggak tahu bagaimana harus mengucapkannya. Tapi terima kasih. Kalau kamu nggak nekat kirim pesan kemarin, mungkin rahasia ini akan tetap terkubur selamanya." Naya mengangguk. "Aku juga nggak tahu apa yang sedang menunggu kita ke depan. Tapi aku percaya, ini bukan kebetulan." Reza menunduk sopan. Lalu berjalan pelan meninggalkan kafe, sesekali menoleh ke belakang. Naya menatap punggungnya hingga benar-benar hilang dari pandangan. Dalam dadanya, sesuatu bergetar. Bukan cinta, tapi semacam ikatan, sesuatu yang dalam dan tak kasat mata. Ketika akhirnya Naya terbang kembali ke Jakarta hari itu, duduk di kursi kabin setelah menunaikan tugas, matanya memandangi langit luar. Awan-awan putih kembali menari. Tapi kini, hatinya tidak setenang kemarin. Ada sesuatu yang kini kembali hidup di dalam dirinya. Rasa ingin tahu, harapan, dan mungkin juga bayangan yang belum selesai. Sesampainya di rumah, Naya langsung masuk ke ruang kerja kecil tempat ia menyimpan semua dokumen milik Arfan. Ia membuka laci demi laci, mengambil map berisi salinan akta lahir, kartu keluarga, dan buku harian kecil yang dulu suka ditulis Arfan saat kuliah. Ia ingin tahu, adakah petunjuk di sana yang pernah luput? Tapi sejauh itu, tidak ada yang menyebut tentang saudara kembar. Semua berisi cerita biasa. Tentang kuliah, mimpi-mimpi Arfan menjadi teknisi pesawat, dan sesekali curhatan kecil tentang rasa rindu pada sosok ibu yang telah tiada sejak ia SMP. Namun Naya tak menyerah. Di lemari tua yang sudah jarang dibuka, di balik tumpukan kain batik warisan, ia menemukan satu album tua berdebu. Ia mengelapnya pelan, membukanya satu demi satu halaman. Di sana, ada foto Arfan kecil. Dan, di satu foto, ada dua bayi kembar sedang tidur berdampingan, di bedong kain putih. Tapi di balik foto itu, tidak ada keterangan. Hanya tanggal, April 1992. Dua bayi? Tapi siapa yang satu lagi? Bisik Naya. Ia terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ini bisa jadi bukti awal. Tapi mengapa foto ini tidak pernah ditunjukkan Arfan? Malam itu, Naya mengirim pesan ke Reza. "Aku nemu satu foto aneh. Dua bayi kembar. Salah satunya pasti Arfan. Mungkin satu lagi kamu. Kita harus selidiki ini bersama." Beberapa menit kemudian, Reza membalas. "Aku merinding bacanya. Aku juga akan coba ke panti asuhan tempat aku dulu tinggal. Besok aku berangkat ke sana." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naya merasakan kembali detak kehidupan dalam jiwanya. Bukan karena Reza menggantikan Arfan. Bukan pula karena luka sudah sembuh. Tapi karena harapan kembali menyalakan lentera kecil di hati. Bahwa mungkin, cinta yang telah pergi, masih meninggalkan jejak. Dan mungkin, dengan mengikuti jejak itu, luka bisa berubah menjadi jalan menuju makna yang lebih dalam. Malam kembali menyelimuti Jakarta. Angin dari jendela terbuka menggerakkan tirai putih perlahan, menciptakan suara halus yang hampir menyerupai bisikan. Di dalam kamar, Naya duduk bersila di lantai. Di depan sebuah meja kecil tempat ia meletakkan tumpukan dokumen lama dan album foto yang telah membangkitkan kembali sebuah kenangan yang hampir hilang. Foto dua bayi yang tertidur berdampingan itu kini ada di tangannya. Ia menatapnya lama, mencoba membaca setiap lekuk wajah mungil di sana. Sulit dipastikan, tapi hati kecilnya yakin. Salah satu dari bayi itu adalah Arfan, dan satu lagi pasti Reza. "Kenapa kamu nggak pernah cerita soal ini, Fen?" bisiknya lirih.
seperti berbicara kepada arwah suaminya yang telah pergi. Ia menarik napas panjang, lalu membuka lembaran lain dalam album itu. Tidak banyak yang bisa ditemukan. Sebagian besar foto Arfan di usia balita hingga remaja. Semuanya bersama kedua orang tua angkatnya yang selama ini dikenalnya. Tapi tidak ada penjelasan mengenai asal-usul Arfan saat bayi. Esok harinya, begitu selesai bertugas penerbangan pagi, Naya tidak langsung pulang. Ia naik taksi menuju sebuah rumah tua di daerah Lenteng Agung. Rumah keluarga angkat Arfan yang kini ditempati oleh paman dan bibinya. Mereka adalah orang-orang baik yang telah menjadi pengganti orang tua Arfan sejak usia 5 tahun, setelah kedua orang tua angkatnya meninggal dunia. Maaf, Tante, saya tiba-tiba datang. Tapi, saya ingin tanya soal masa kecil Arfan. Ada sesuatu yang penting sekali, ujar Naya saat disambut di ruang tamu yang penuh aroma kayu dan kopi hangat. Tante Rini, wanita paruh baya dengan senyum keibuan, mengangguk pelan. Tante sudah lama nunggu kamu datang, Naya. Sejak Arfan pergi, rasanya rumah ini kosong, dan ada hal yang ingin Tante sampaikan sebenarnya. Naya menatap wajah perempuan itu dengan sorot penasaran dan deg-degan bersamaan. Arfan memang bukan anak kandung Tante. Kamu sudah tahu itu kan? Iya, aku tahu, tapi aku pikir dia anak tunggal, jawab Naya. Tante Rini terdiam sejenak, lalu bangkit mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Ia membukanya, lalu mengeluarkan sebuah dokumen usang dan sebuah bros kecil warna perak. Kamu pernah dengar nama panti asuhan Melati Putih di Bandung? Tanyanya. Naya menggeleng. Arfan dulu ditemukan di sana. Dia masih bayi waktu itu. Ditinggalkan di depan pagar bersama saudaranya. Tapi hanya Arfan yang berhasil diadopsi oleh keluarga kakakku. Yang satu lagi, kami nggak tahu dibawa kemana. Sejak itu, tidak pernah ada kabar. Naya tercekat. Jadi, Arfan punya saudara kembar? Dan selama ini, tidak ada yang tahu? Tante Rini mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kami kira, mungkin saudaranya tidak selamat. Tapi melihat kamu datang sekarang, dan membawa cerita itu, mungkin Tuhan memang baru sekarang membuka rahasianya. Naya menggenggam bros kecil di tangannya. Reza, pria itu. Aku rasa dia adalah saudara Arfan. Saudara kembar yang hilang itu. Mereka terdiam dalam hening yang berat. Masa lalu yang selama ini terkubur kini bangkit, menyapa kembali. Sementara itu, di Bandung, Reza berdiri di depan gerbang panti asuhan Melati Putih, tempat di mana kisah hidupnya bermula. Gerbangnya sudah tua, cat putihnya mengelupas. Tapi papan kayu bertuliskan nama panti itu masih tergantung gagah di atas pagar besi. Ia melangkah masuk perlahan. Seorang wanita tua menyambutnya di teras. Ia mengenakan kerudung biru muda dan tersenyum ramah. Selamat datang, Nak. Ada yang bisa ibu bantu? Saya, Reza Mahendra. Saya dulu sempat tinggal di panti ini waktu masih bayi. Saya sedang mencari tahu soal asal-usul saya. Mungkin, ada data lama tentang saya? Wajah wanita itu langsung berubah sedikit terkejut. Reza Mahendra? Ulangnya pelan. Tunggu sebentar. Wanita itu masuk ke dalam. Tak lama, ia kembali membawa sebuah buku besar berdebu. Ia membuka beberapa halaman, lalu menunjuk satu entry. Nomor 042. Nama, Reza Mahendra, diberikan oleh pihak panti. Ditemukan bersama saudara laki-laki di depan gerbang. Tanggal, 6 April 1992. Status, bayi laki-laki, dipisahkan karena kebutuhan adopsi. Saudara, tidak diketahui setelah adopsi terpisah. Reza terdiam. Matanya tak berkedip membaca tulisan itu. Hatinya bergemuruh hebat. Saya punya saudara kembar? Suaranya serak. Wanita tua itu menepuk bahunya pelan.
Iya, Nak. Dulu kalian datang bersama. Tapi satu keluarga datang lebih dulu dan hanya ingin mengadopsi satu bayi. Kami tak bisa menolak saat itu. Zaman sedang kacau. Dan sejak itu, kami tak pernah dengar kabar dari saudaramu. Reza tak sanggup menahan air matanya lagi. Ia merasa seperti anak kecil yang akhirnya menemukan kepingan dirinya yang selama ini hilang. Saudaramu masih hidup, Nak. Ibu yakin itu. Kalau tidak, kamu gak akan kembali ke sini. Tuhan punya rencana. Malam itu, Reza dan Naya saling menelepon. Masing-masing menceritakan apa yang mereka temukan. Dan kini, semua potongan kisah telah mulai membentuk satu gambaran utuh. Arfan dan Reza adalah kembar identik, ditinggalkan di depan panti asuhan saat bayi. Karena kondisi darurat, mereka terpisah. Arfan diadopsi oleh keluarga di Jakarta, sementara Reza oleh keluarga di Bandung. Tidak ada yang tahu satu sama lain. Dan takdir baru mempertemukan mereka lewat Naya, yang pernah mencintai salah satunya, dan kini menemukan kembali bagian hidup yang tertinggal. Aku nggak bisa tidur malam ini, ucap Naya pelan lewat telepon. Kenapa? Tanya Reza. Karena rasanya seperti Arfan belum benar-benar pergi. Seolah dia masih hidup dalam dirimu. Reza terdiam lama. Lalu berkata, aku nggak akan pernah bisa menggantikan Arfan. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Sebagai Reza, yang pernah kehilangan, tapi sekarang menemukan saudara yang selama ini dia rindukan. Naya menutup matanya. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Terima kasih sudah tidak pergi waktu aku ajak ketemu, Reza. Mungkin kamu memang bukan Arfan. Tapi kamu adalah bagian darinya yang Tuhan kembalikan di waktu yang tepat. Dan malam itu, dua hati yang hancur mulai menemukan maknanya kembali. Dari kehilangan, mereka menemukan harapan. Dari perpisahan, mereka menemukan pertemuan yang tak terduga. Dan dari mimpi-mimpi yang dulu terasa aneh, kini mereka tahu, itu bukan mimpi, itu adalah kenangan yang menunggu untuk bangkit kembali. Pagi yang cerah di Jakarta terasa berbeda untuk Naya. Langit biru yang membentang tak lagi terasa hampa. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang kenangan akan Arfan, kini ada secercah harapan yang tumbuh. Harapan yang datang dari sosok Reza, saudara kembar suaminya yang telah lama hilang. Naya membuka lemari pakaian dan mengeluarkan kotak kecil yang selama ini ia simpan di rak paling atas. Di dalamnya ada benda-benda peninggalan Arfan. Jam tangan kulit yang sudah usang, buku jurnal kecil bertuliskan tangan Arfan, dan foto mereka berdua saat bulan madu di Lombok. Tapi yang paling menarik perhatian Naya adalah sebuah kalung liontin kecil berbentuk setengah hati. Ia membuka liontin itu. Di dalamnya ada potongan foto Arfan kecil, dan selembar kertas kecil bertuliskan, untuk saudaraku, dimanapun kamu berada. Semoga suatu hari kita bertemu kembali. Tulisan itu bukan tulisan Naya. Itu tulisan Arfan. Air mata Naya langsung menetes. Jadi, kamu tahu dia ada di luar sana, Fan? Gumamnya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Hari itu juga, Naya menghubungi Reza dan mengajaknya bertemu kembali. Namun kali ini bukan untuk membahas masa lalu, melainkan untuk mencari kebenaran bersama, tentang asal-usul mereka, keluarga biologis, dan alasan kenapa dua bayi mungil itu harus berpisah saat dunia baru saja menyambut mereka. Bandung. Reza mengajak Naya bertemu di taman kota yang rindang, di bawah pohon flamboyan yang sedang bermekaran. Ia datang membawa satu amplop coklat berisi dokumen dari Panti Asuhan Melati Putih, data adopsi, catatan medis bayi, dan secarik surat tanpa pengirim yang dulu ditemukan bersama mereka. Ini, Reza menyerahkan surat itu ke Naya. Aku rasa ini dari ibu kandung kami. Naya membuka surat itu perlahan.
Kertasnya sudah menguning. Tulisan tangan di dalamnya gemetar, seolah ditulis dalam kesedihan yang mendalam. Untuk siapapun yang menemukannya, maafkan aku. Aku tak bisa membesarkan mereka. Dunia terlalu kejam. Mereka anak-anak baik, kembar. Tolong, berikan mereka kehidupan yang lebih baik. Aku mencintai mereka lebih dari hidupku sendiri. Ibu mereka. Naya menatap Reza. Jadi, kalian dibuang? Tanyanya lirih. Reza menggeleng. Aku rasa tidak. Kata pengurus panti, ada kemungkinan ibu kami sedang dalam bahaya. Bisa jadi dikejar seseorang, atau terlibat dalam sesuatu yang membuatnya harus menyelamatkan anak-anaknya dengan satu-satunya cara yang ia punya. Meninggalkan mereka agar bisa hidup. Naya menggenggam tangan Reza. Kita harus cari tahu siapa ibu kalian. Setidaknya, kamu pantas tahu siapa dirimu sebenarnya. Reza mengangguk. Dan aku butuh kamu untuk menemaniku. Kamu sudah membuka pintu pertama dalam hidupku yang tertutup selama ini. Pencarian dimulai. Dengan informasi dari surat dan catatan panti, Naya dan Reza mulai menelusuri rumah sakit bersalin di sekitar Bandung dan Cimahi tahun 1992, tahun kelahiran mereka. Mereka bertanya pada petugas administrasi, mencoba mencocokkan nama bayi kembar yang lahir pada bulan April. 3 rumah sakit tak membuahkan hasil. Tapi di rumah sakit keempat, mereka bertemu dengan seorang arsiparis tua bernama Pak Salman, yang terlihat sangat mengenali nama mereka. Reza Mahendra. Ulangnya sambil membaca dokumen. Dan kembarannya, Arfan. Naya dan Reza langsung menatap satu sama lain. Pak Salman menarik sebuah map dari laci tua. Ada satu catatan yang selalu membuat saya bertanya-tanya sejak dulu. Seorang wanita bernama Ratna Yuliani melahirkan bayi kembar di rumah sakit ini, tanggal 6 April 1992. Tapi setelah melahirkan, wanita itu menghilang. Menghilang? Tanya Reza. Iya. Dia pergi diam-diam malam hari, tanpa memberitahu siapapun. Tinggallah 2 bayi di ruang perawatan bayi, lalu tidak ada lagi kabar. Beberapa hari kemudian, 2 bayi itu hilang juga. Kami pikir dibawa ibunya. Tapi sekarang saya rasa, mereka dibawa ke panti asuhan. Naya merinding. Kalau begitu, Ratna Yuliani, mungkin itu ibu kalian. Pak Salman mengangguk. Mungkin. Tapi kami tak pernah menemukan datanya lagi setelah itu. Tapi satu hal yang bisa saya beri, ini. Katanya sambil menyerahkan alamat lama dari KTP yang pernah dicatat rumah sakit. Perjalanan berikutnya membawa Naya dan Reza ke sebuah desa kecil di pinggiran Garut. Rumah yang mereka cari ternyata sudah ditinggalkan. Namun tetangga sekitar mengenali nama Ratna Yuliani. Bu Ratna dulu tinggal di sini. Orangnya baik, sering bantu warga. Tapi hidupnya susah. Suaminya terlibat masalah hukum. Ada yang bilang dia kabur karena dikejar rentenir, kata seorang ibu tua yang sedang menjemur pakaian. Naya bertanya, apakah ibu tahu kemana dia pergi? Ibu itu berpikir sejenak, lalu menjawab, terakhir, katanya dia ikut saudaranya ke Surabaya. Tapi itu sudah lama. Mungkin hampir 30 tahun yang lalu. Reza menatap Naya dengan mata penuh harap. Kita belum selesai. Aku ingin terus mencari. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Apakah dia pernah merindukan kami. Naya tersenyum lembut. Kita akan cari dia, Reza. Bersama. Dan perjalanan mereka pun belum berakhir. Malamnya, di hotel sederhana tempat mereka menginap, Naya memandangi wajah Reza diam-diam. Kini ia sadar, walaupun wajah mereka mirip, Reza adalah sosok yang berbeda dari Arfan. Ia bukan pengganti. Ia bukan bayangan. Ia adalah seseorang dengan luka dan kekuatannya sendiri. Dan kehadirannya
kini perlahan mengisi ruang kosong di hati Naya. Bukan sebagai Arfan, tapi sebagai Reza. Reza menatap langit-langit kamar sambil berbaring. Aneh ya, dunia bisa begitu kecil. Dulu aku pikir aku cuma anak adopsi biasa. Sekarang aku tahu aku punya saudara, punya masa lalu, bahkan mungkin punya masa depan yang lebih cerah. Naya bergumam pelan. Masa depan yang indah selalu dimulai dari keberanian melihat ke belakang. Reza tersenyum. Dan kamu memberiku keberanian itu. Di akhir episode ini, mereka memutuskan satu langkah besar, berangkat ke Surabaya. Dengan bekal petunjuk terakhir, mereka ingin menuntaskan pencarian ini hingga tuntas. Karena bagi Reza, ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang melengkapi jiwanya yang selama ini kehilangan separuh. Dan bagi Naya, ini bukan hanya tentang menemukan kembali bagian dari Arfan, tapi tentang menemukan dirinya sendiri yang selama ini terikat dalam duka. Perjalanan belum usai, tapi harapan kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Perjalanan ke Surabaya terasa lebih hening dari biasanya. Di dalam kereta malam yang berangkat dari Bandung, Naya dan Reza duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Tapi di antara diam mereka, ada banyak hal yang bergemuruh di dada. Kenangan, pertanyaan, dan tentu saja, harapan. Di luar jendela, pepohonan dan lampu-lampu kota melintas seperti kilas balik kehidupan yang telah mereka lalui. Naya menyandarkan kepala ke jendela, menatap pantulan dirinya yang samar. Arfan, aku nggak tahu kamu lihat semua ini dari mana. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini. Aku bertemu saudaramu. Dan, aku baik-baik saja. Terima kasih karena pernah mengajarkanku mencintai dengan tulus. Sementara Reza sibuk memutar sebuah kalung kecil di tangannya. Kalung pemberian Naya. Kalung itu dulunya milik Arfan, kini diberikan padanya sebagai tanda semangat dan penghubung batin mereka. Tapi kali ini, Reza merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bukan lagi bayangan orang lain. Ia bukan pengganti. Ia adalah dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bernilai. Keesokan paginya, mereka tiba di Surabaya. Berbekal nama dan alamat lama yang diberikan warga Garut, mereka menelusuri kampung kecil di pinggiran kota. Tempat yang kini sudah berubah menjadi deretan bangunan padat dan lorong-lorong sempit. Mereka mengetuk pintu rumah tua dengan cat yang mengelupas. Seorang perempuan paruh baya membukakan pintu. Ia mengenakan daster lusuh, dan wajahnya tampak lelah. Namun, ketika Reza menyebutkan nama, Ratna Yuliani, perempuan itu langsung mematung. Bu Ratna? Tanya Reza dengan suara bergetar. Perempuan itu perlahan menggeleng. Saya adiknya, saya Bu Yani. Ratna kakak saya. Tapi dia sudah lama pergi dari sini. Naya bertanya pelan, apakah ibu tahu kemana dia pergi? Bu Yani menunduk. Kami kehilangan kontak sejak belasan tahun lalu. Dia hidup dalam pelarian. Setelah ditinggal suaminya, dia berusaha sendiri membesarkan anak-anaknya. Tapi, ya, seperti yang mungkin kalian tahu, dia harus menyerahkan anak-anak itu. Anak-anak? Reza langsung maju. Jadi benar, dia punya anak kembar? Bu Yani tertegun. Tunggu. Kamu salah satunya? Reza hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Bu Yani membekap mulutnya, menahan isak. Ya Allah, saya kira saya tidak akan pernah melihat kalian. Tangis pecah di teras rumah itu. Naya menggenggam tangan Reza kuat-kuat, dan Reza menunduk, membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan darah dagingnya sendiri. Seseorang yang tahu kisah ibunya. Seseorang yang bisa menyebut namanya sambil menangis bahagia. Mereka masuk ke dalam rumah, dan kisah pun dimulai. Bu Yani bercerita bahwa Ratna Yuliani sempat tinggal bersamanya selama beberapa tahun,
bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Tapi karena takut masa lalunya menyakiti anak-anaknya, Ratna akhirnya pergi diam-diam. Ia tak ingin membawa beban kemana-mana. Ia memilih untuk hilang, agar anak-anaknya bisa hidup tanpa bayang-bayang bahaya. Dia sering menangis di malam hari, kata Bu Yani. Dia selalu bilang, aku ingin mereka bahagia, walau tanpa aku. Reza menunduk. Aku harus menemukannya. Aku ingin dia tahu, aku tidak pernah menyalahkannya. Bahkan aku bersyukur, karena dia memilih untuk menyelamatkan kami. Bu Yani mengangguk. Kalau begitu, ada satu tempat terakhir yang mungkin bisa kalian cari. Dia pernah bilang ingin menetap di daerah pesisir, tempat yang tenang. Aku dengar dia sempat kerja di pabrik ikan asin di Madura. Perjalanan pun berlanjut ke Madura. Di sana, mereka menyusuri kampung nelayan yang sederhana. Bau laut, suara ombak, dan aroma ikan asin menyambut mereka. Di sebuah rumah panggung kayu yang sangat sederhana, mereka akhirnya menemukan seorang wanita tua, duduk sambil merajut jaring. Rambutnya sudah memutih. Kulitnya keriput. Tapi, ketika Reza mendekat, wanita itu langsung menggigil. Matanya menatap Reza lama. Mulutnya gemetar, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Reza mendekat perlahan. Ibu? Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tumpah seketika. Ia menjatuhkan jaring yang sedang dirajutnya, lalu berdiri dan memeluk Reza erat, sangat erat. Anakku, anakku, astagfirullah, ini nyata? Kamu hidup? Kamu, besar? Isaknya. Reza tak mampu menjawab. Ia hanya memeluk wanita itu seerat mungkin, menumpahkan rindu, luka, dan pertanyaan yang selama ini tersimpan. Suasana berubah menjadi haru. Naya berdiri di dekat pintu, menahan tangis. Ia merasa seperti menyaksikan kisah yang Tuhan sendiri susun dengan begitu rapi. Dua anak yang dipisahkan oleh nasib. Satu ibu yang terpaksa mengorbankan segalanya demi memberi mereka kesempatan hidup. Ratna Yuliani memeluk Reza dan menggenggam wajahnya. Maafkan ibu, maafkan ibu. Reza mengangguk. Ibu nggak salah. Justru karena ibu, kami bisa tumbuh, bisa selamat, bisa sampai hari ini. Mereka duduk bertiga, berbagi cerita tentang masa lalu, tentang Arfan, dan tentang bagaimana dunia berputar membawa mereka pada pertemuan ini. Saat senja turun di pesisir Madura, Reza berdiri di pantai sambil menatap laut. Naya menghampirinya perlahan. Kamu tahu, ujar Reza, kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan pernah tahu siapa aku. Naya tersenyum. Aku hanya mengikuti hatiku. Dan hatiku bilang, kamu harus tahu semuanya. Kamu berhak tahu. Reza menoleh. Dan kamu? Apa yang kamu dapat dari semua ini? Naya diam sejenak. Lalu ia berkata dengan lirih, aku mendapat kedamaian. Arfan sudah tenang, dan aku pun mulai sembuh. Reza mengangguk. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Kalung liontin berbentuk setengah hati. Aku ingin kamu menyimpannya kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai kenangan dari Arfan. Tapi sebagai pengingat bahwa kamu sudah menghubungkan keluarga yang terpisah. Naya mengambilnya perlahan, dan mereka berdiri berdua di pinggir laut, membiarkan angin membawa harapan baru. Akhir episode ini ditutup dengan satu keputusan. Reza memutuskan untuk membawa ibunya tinggal bersamanya di Jakarta. Ia ingin menebus waktu yang hilang, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kasih sayang yang tak pernah padam. Dan Naya? Ia kembali menjalani hidup sebagai pramugari, tapi kali ini dengan senyum yang tak lagi getir. Ia tahu, cinta tak selalu harus dimiliki dalam bentuk yang sama. Kadang, cinta tumbuh dalam bentuk yang baru, lewat orang-orang yang datang membawa jawaban.
Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan haru di pesisir Madura. Sejak hari itu, hidup Reza berubah sepenuhnya. Ia kini bukan lagi pria yang hidup dalam bayang-bayang kehilangan dan kesendirian. Ia telah menemukan ibunya, menemukan kebenaran, dan, tanpa ia sadari, ia juga menemukan seseorang yang memberi warna baru dalam hidupnya, Naya. Di sisi lain, Naya kembali bertugas sebagai pramugari. Namun kini, langkahnya lebih ringan, senyumnya lebih tulus, dan hatinya perlahan sembuh. Ada bagian luka yang sudah tak perih lagi. Ia tak lagi dihantui rasa bersalah karena merasa berpaling dari mendiang Arfan. Justru, ia merasa seperti sedang meneruskan warisan cinta yang dulu pernah ia miliki, dalam bentuk yang berbeda. Suatu sore di Jakarta, Reza dan ibunya pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Di ruang tamu yang belum terisi banyak perabot, mereka menata album-album lama yang dibawa Bu Ratna dari Madura. "Ini foto kamu waktu bayi," ujar Bu Ratna sambil menunjukkan gambar dua bayi mungil yang terbungkus kain putih, nyaris tak bisa dibedakan. Reza tertawa kecil. "Yang mana aku? Yang lebih gendut pasti Arfan, ya?" "Iya, Arfan lebih suka makan, kamu lebih sering nangis," jawab Bu Ratna sambil mengusap mata, setengah tertawa, setengah menangis. Kehangatan itu nyata. Bukan hanya sebagai obat luka masa lalu, tapi sebagai awal dari hidup yang benar-benar baru. Reza tak pernah membayangkan bahwa rumah dan keluarga yang ia impikan sejak kecil, akhirnya benar-benar ada di hadapannya. Di waktu yang berbeda, Naya sedang menjalani penerbangan malam ke Singapura. Dalam kabin yang remang, ia duduk di jump seat, memandangi langit gelap dari balik jendela. Ia memegang kalung setengah hati pemberian Reza, yang dulu milik Arfan. Sekarang menjadi lambang sambung rasa antara masa lalu dan masa depan. Ia teringat momen pertama kali melihat Reza di pesawat. Betapa hatinya seperti dilempar ke masa lalu. Namun siapa sangka, dari keterkejutan itulah semuanya berawal. Bukan hanya tentang menemukan kembaran Arfan, tapi tentang membuka hatinya kembali. Di ponselnya, ada pesan dari Reza. "Aku tahu mungkin kamu belum siap untuk hubungan baru. Tapi apapun keputusanmu nanti, aku akan tetap ada. Bukan sebagai Arfan, tapi sebagai aku. Reza, yang mencintaimu dengan cara sendiri." Naya membalas pesan itu pelan-pelan. Aku belum bisa menjawab. Tapi hatiku sudah tidak takut lagi untuk merasakan. Terima kasih, Reza. Beberapa hari kemudian, Naya mengambil cuti dan mengunjungi rumah Reza dan Bu Ratna. Di sana, suasana sangat berbeda. Ada suara tawa. Ada aroma kue dari dapur. Ada cerita masa lalu yang dibuka perlahan, bukan dengan air mata, tapi dengan senyum lega. "Bu," Naya datang, Reza memanggil sambil membukakan pintu. Bu Ratna langsung menghampiri dan memeluk Naya. "Kamu bukan hanya orang yang mempertemukan kami kembali. Kamu seperti anak sendiri, Naya." Naya menunduk, matanya berkaca. "Terima kasih, Bu." Mereka duduk bertiga di ruang tamu. Di tengah-tengah obrolan, Reza menunjukkan satu kotak kecil. "Aku dapat ini dari kantor pengadilan." Ternyata setelah Arfan meninggal, ada surat wasiat kecil yang sempat dia tulis, entah kenapa baru ditemukan sekarang. Naya membelalakkan mata. Arfan menulis surat. Reza mengangguk. "Ini untukmu." Naya mengambilnya dengan tangan gemetar. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan Arfan yang khas, huruf miring, agak terburu-buru, tapi penuh emosi. "Naya, jika kamu membaca ini, berarti aku tidak ada lagi di sisimu. Maaf karena harus pergi lebih dulu. Tapi aku ingin kamu bahagia. Dunia ini tidak pernah berhenti berjalan. Bahkan cinta pun punya jalan yang tidak kita pahami.
Kalau suatu hari nanti kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa hidup kembali, jangan ragu untuk meraihnya. Jangan pikir aku akan cemburu. Karena hatiku akan ikut tersenyum dari tempat yang jauh. Dan jika dia punya wajah sepertiku, mungkin itu cara semesta menegurku karena dulu tak cukup banyak tersenyum padamu. Cintamu selamanya. Arfan. Naya meneteskan air mata. Surat itu seolah menjadi restu dari langit. Sebuah pelukan dari masa lalu, yang kini melepasnya untuk melangkah ke masa depan. Beberapa minggu kemudian, Naya memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pramugari. Bukan karena trauma, bukan karena ingin melupakan, tapi karena ingin membangun sesuatu yang baru. Sebuah komunitas keluarga angkat untuk anak-anak yang pernah terpisah dari orang tuanya, seperti Reza dan Arfan dulu. Ia dan Reza bekerja sama. Mereka menyebut program itu Satu Darah, tempat yang mempertemukan anak-anak dengan akar mereka, bahkan jika bukan dari hubungan biologis sekalipun. Karena keluarga sejati bukan hanya tentang darah, kata Naya dalam sambutannya saat peluncuran program itu, tapi tentang siapa yang hadir saat kita paling membutuhkan. Naya, Reza, dan Bu Ratna berdiri di depan rumah sederhana mereka, menyambut beberapa anak yatim yang mereka asuh bersama. Ada tawa, ada pelukan, ada harapan. Dan di tengah senja itu, Naya menggenggam tangan Reza untuk pertama kalinya di depan umum. Bukan dengan ragu, bukan dengan takut, tapi dengan hati yang sepenuhnya siap. Karena mereka tahu, kisah mereka bukan tentang menggantikan, tapi tentang melanjutkan cinta dengan cara yang baru. Pagi itu, suasana rumah Reza dan Bu Ratna terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa anak panti yang mereka asuh sedang belajar mewarnai di ruang tengah, sementara Naya di dapur sedang membuatkan kue bolu kesukaan mereka. Reza duduk di teras, menyusun dokumen untuk legalitas yayasan Satu Darah yang baru saja diresmikan sebulan lalu. Ketika semuanya terasa begitu tenteram, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Reza. Saya butuh bicara. Saya adalah ayah kandungmu. Saya tahu tentang Arfan juga. Tolong jangan abaikan ini. Haji. Reza terdiam. Matanya tak berkedip menatap layar ponsel. Hatanya seolah ditarik kembali ke masa kecilnya yang kelam, penuh tanya, penuh kosong. Naya yang lewat sambil membawa gelas jus memperhatikan wajah Reza yang mendadak pucat. Ada apa, Za? Reza menyodorkan ponsel itu tanpa berkata-kata. Naya membaca pesan itu dengan dahi mengernyit. Ini, mungkin lelucon, ucapnya pelan. Aku nggak tahu, Nay. Tapi, entah kenapa, aku merasa harus dengarkan, kata Reza, napasnya berat. Naya mengangguk. Kamu harus hati-hati. Tapi kalau ini benar, kita harus tahu kenyataannya. Reza membalas pesan itu, meminta pertemuan secara langsung. Orang itu hanya menyebut satu tempat, Stasiun Tugu Yogyakarta, hari Minggu jam 10 pagi. Hari Minggu pun tiba. Reza pergi bersama Naya dan Bu Ratna ke Yogyakarta. Anak-anak di panti dititipkan ke relawan yang membantu mereka selama ini. Perjalanan kereta terasa panjang. Jantung Reza berdebar kencang sepanjang jalan. Sesampainya di stasiun, suasana cukup ramai. Mereka berdiri di dekat kedai kopi kecil, menunggu dengan penuh kecemasan. Hingga akhirnya, dari arah peron, muncul sosok pria tua berambut putih. Tubuhnya agak bungkuk, namun langkahnya mantap. Ia membawa tas kulit usang dan mengenakan topi lusuh. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya masih tajam. Reza langsung mengenali sesuatu yang aneh. Pria itu punya bentuk mata yang sama persis dengan milik Arfan. Pria itu menghampiri, lalu berhenti di hadapan Reza dan menatapnya dengan tatapan nyaris tak percaya. Jadi ini kamu, Reza? Ucapnya lirih, matanya berkaca-kaca.
Siapa Anda? Tanya Reza, berusaha tetap tenang. Pria itu membuka dompet dari saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah foto tua. 2 bayi kembar dalam gendongan seorang wanita muda. Di belakang foto tertulis nama, Reza Arfan, 1994. Saya Harun, katanya akhirnya. Saya, ayah kalian. Bu Ratna langsung menggenggam tangan Naya erat-erat. Matanya terbelalak. Tapi, Anda sudah meninggal, tahun 1998, bisik Bu Ratna. Harun menunduk. Tidak, Bu. Saya melarikan diri. Semua tercengang. Harun pun mulai menjelaskan. Suaranya lirih, namun tegas. Cerita pun terbuka perlahan. Tahun 1997, Harun dan istrinya, ibu kandung Reza dan Arfan, tinggal di daerah konflik yang dilanda kerusuhan politik. Ketika bentrokan semakin parah, rumah mereka dibakar, dan istrinya tewas dalam tragedi itu. Dalam kekacauan, Harun terpisah dari bayi kembarnya. Ia sempat ditangkap oleh milisi setempat, dan setelah bebas, ia mengalami trauma berat. Ia pindah-pindah kota, hidup di jalanan, dan tidak pernah menemukan anak-anaknya kembali. Saya pikir kalian semua sudah mati, katanya sambil terisak. Saya salah. Saya seharusnya mencari, tapi saya pengecut. Reza tidak bisa langsung menerima. Emosinya campur aduk. Selama puluhan tahun, kami tumbuh tanpa tahu siapa ayah kami. Kami bahkan tidak tahu kami kembar. Dan sekarang Anda datang? Harun menatapnya dalam-dalam. Saya tak meminta maaf untuk diterima. Saya hanya ingin menebus, meski hanya sedikit. Keheningan menyelimuti mereka. Naya menggenggam lengan Reza pelan. Ja, kamu tidak harus memaafkan sekarang. Tapi kamu punya hak untuk tahu semuanya. Tentang siapa kamu sebenarnya. Mereka memutuskan untuk tinggal 1 malam di Yogyakarta. Di penginapan sederhana dekat Malioboro, Reza dan Harun duduk berdua hingga larut malam. Harun menunjukkan foto-foto lama yang masih ia simpan. Potret istrinya, rumah mereka yang dulu, bahkan surat-surat yang tak pernah terkirim. Waktu kamu lahir, aku tidak tahu bagaimana rasanya mencintai begitu dalam. Sampai kamu dan Arfan tertidur bersamaku di tikar bambu. Tapi aku kehilangan semuanya terlalu cepat. Reza terdiam. Kata-kata itu menembus benteng emosinya. Kalau memang kamu ayahku, ujarnya pelan, maka aku ingin mengenalmu. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai bagian dari hidup yang belum selesai. Harun meneteskan air mata. Terima kasih. Za. Keesokan harinya, mereka kembali ke Jakarta. Harun tinggal beberapa minggu di rumah Reza. Perlahan, anak-anak di panti mengenalnya. Bahkan Bu Ratna, yang sempat ragu, mulai melihat ketulusan pria tua itu. Suatu malam, Harun duduk di halaman belakang bersama Reza dan Naya. Ia berkata pelan, "Aku sudah tua. Tak banyak waktu tersisa. Tapi melihat kalian berjuang untuk anak-anak lain, aku ingin membantu juga. Biarkan aku jadi tukang kebun di panti itu. Biar aku urus tanaman, bersih-bersih, apa saja." Naya tersenyum. Tidak perlu jadi tukang kebun, Pak. Cukup jadi kakek bagi mereka. Harun tertawa sambil menitikkan air mata. Episode ini ditutup dengan sebuah momen kecil, namun berarti besar. Reza menggambar silsilah keluarga di papan tulis panti asuhan. Ia menulis, orang tua kandung, Harun dan Alm. Sari. Anak, Reza Arfan. Ibu angkat, Bu Ratna. Cinta sejati Arfan, Naya. Keluarga baru, semua anak-anak panti. Ia memandangi papan itu, lalu berkata dalam hati. Hidup tidak pernah memberi kita kisah yang sempurna. Tapi ia memberi kesempatan untuk memperbaiki lembar yang robek,
dan menuliskan akhir yang lebih hangat. Malam mulai turun dengan pelan di panti asuhan, Satu Darah. Anak-anak sudah tertidur, dan suasana menjadi tenang. Di kamar belakang, Naya duduk sendiri memandangi foto Arfan yang ia simpan rapi dalam laci kecil. Foto itu mulai usang, tapi senyum Arfan di dalamnya masih jelas, hangat dan menenangkan. Ia mengusap wajah Arfan di foto itu dengan jari gemetar. Aku bahagia, Fan, tapi kadang aku bingung. Apakah kebahagiaan ini datang karena aku masih mencintaimu, atau karena aku ingin meneruskan hidupmu bersama Reza? Bisiknya lirih. Sudah beberapa minggu sejak Harun hadir dan mengungkap kenyataan sebagai ayah kandung Reza dan Arfan. Harun membawa banyak kebaikan, banyak cerita masa lalu yang belum terjawab, tapi juga membuka kembali luka yang selama ini Naya simpan rapat-rapat. Yang membuatnya paling goyah adalah Reza. Setiap hari, pria itu semakin mirip Arfan. Bukan hanya wajahnya, tapi caranya berbicara, cara dia merapikan kemeja, bahkan cara dia memperhatikan anak-anak panti. Rasanya seperti hidup berdampingan dengan kenangan. Naya tahu, ia tak bisa menipu dirinya selamanya. Ia harus memilih, apakah ia mencintai Reza karena dia Reza, atau karena dia saudara kembar Arfan? Pagi harinya, Naya mengajukan izin cuti beberapa hari dari kegiatan panti. Maaf, Reza. Aku butuh waktu sendiri, ke tempat yang bisa membantuku menjernihkan hati, katanya pelan saat mereka duduk berdua di beranda. Reza menatapnya dengan sorot mata penuh pengertian, meski terlihat kecewa. Kemana kamu mau pergi? Aku mau ke tempat aku dan Arfan dulu sering ke sana, Pantai Selatan. Tempat kami terakhir liburan sebelum dia. Naya menggigit bibirnya, menahan air mata. Reza mengangguk. Kalau itu bisa bantu kamu merasa lebih tenang, aku dukung. Naya berdiri, lalu menunduk dalam. Aku bukan ingin menjauh darimu, Za. Aku cuma nggak ingin menyakitimu. Reza berdiri juga, lalu menggenggam tangan Naya. Kamu nggak pernah menyakitiku. Justru kamu yang menguatkanku. Tapi aku ngerti, kamu harus berdamai dengan masa lalu. Mereka berpelukan singkat. Hening. Hati keduanya gemetar tapi tahu, ini harus dilakukan. Di pantai selatan, Naya duduk sendiri di bawah pohon cemara laut. Angin laut membelai rambutnya. Di hadapannya, ombak terus menggulung tanpa henti. Ia menutup mata, membiarkan semua kenangan menyeruak keluar seperti air pasang. Teringat saat Arfan melamarnya di tempat ini, saat mereka tertawa melepaskan lampion malam hari, saat mereka menangis bersama di pasir saat kehilangan bayi pertama mereka. Semua kenangan itu datang bertubi-tubi. Perih, tapi juga manis. Naya akhirnya berdiri, lalu berjalan ke tepi air. Ia berbicara seperti kepada angin. Fan, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi sekarang, hatiku mulai terbuka untuk seseorang yang membawa terang. Bukan karena dia mirip kamu, tapi karena dia menunjukkan padaku bahwa hidup tidak berakhir saat seseorang pergi, melainkan dimulai saat kita berani mencintai lagi. Air matanya jatuh, tapi senyumnya perlahan muncul. Beberapa hari kemudian, Naya pulang ke panti. Semua anak menyambutnya dengan pelukan hangat. Tapi yang paling mengejutkannya adalah saat Harun menghampirinya dengan secarik kertas di tangan. Naya, ini kutulis untukmu, kata Harun dengan suara gemetar. Naya membaca tulisan itu. Sebuah surat dari Harun, berjudul, Untuk Menantu yang Tidak Pernah Kupeluk. Isi surat itu menyentuh hati. Naya, meski aku tak hadir dalam pernikahanmu, atau menyaksikan kau menangis saat kehilangan Arfan, aku merasa kamu tetap bagian dari keluarga ini. Terima kasih telah mencintai anakku dengan sepenuh hati. Terima kasih pula karena telah menjaga saudaranya. Jika kau merasa bersalah karena hatimu terbagi, jangan.
Karena cinta bukan sesuatu yang bisa dipaksa untuk tetap tinggal di masa lalu. Arfan mencintaimu, dan aku yakin dia pun ingin kamu bahagia, bukan hidup dalam bayangan. Naya menutup surat itu sambil menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi bertemu Arfan. Pria itu tersenyum kepadanya, lalu berkata pelan, "Aku bahagia kamu mencintai Reza. Itu artinya aku juga tetap hidup di hatimu, dengan cara yang indah." Naya bangun dengan air mata bahagia. Esok harinya, Naya berdiri di hadapan Reza. "Aku sudah berdamai," katanya pelan. "Dan aku sadar, aku mencintaimu karena kamu adalah kamu. Bukan karena kamu mengingatkanku pada Arfan. Tapi karena kamu sendiri istimewa." Reza terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Aku mencintaimu, Reza," lanjut Naya. "Kalau kamu mengizinkan, aku ingin berjalan bersamamu, bukan sebagai istri dari masa lalu, tapi sebagai perempuan yang siap melangkah ke masa depan." Reza menarik Naya ke pelukannya. Air mata mereka menyatu. "Terima kasih, Nay. Aku mencintaimu. Dan ini adalah awal dari cerita kita." Langit sore mulai berubah jingga ketika Naya membersihkan lemari tua peninggalan Arfan yang selama ini ia simpan di gudang rumahnya. Lemari itu dulunya tak pernah dibuka sejak kepergian Arfan, karena menyimpan terlalu banyak kenangan yang membuat dadanya sesak. Tapi setelah pertemuannya dengan Reza dan semua kepingan masa lalu mulai terungkap, ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Ini saatnya membuka semuanya, tanpa takut." Naya menyeka debu dari pegangan lemari. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu perlahan ia membuka pintunya. Isinya masih utuh seperti dulu. Jas hitam kesayangan Arfan, dasi yang biasa ia pakai saat rapat, dan kotak kayu kecil dengan ukiran tangan bertuliskan, "Untuk masa depan." Dengan hati bergetar, Naya membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda yang langsung membuatnya tercekat. Foto pernikahan mereka yang sudah mulai pudar warnanya, seutas gelang rajutan tangan, dan sebuah amplop coklat tua yang bertuliskan tangannya sendiri. "Jika kamu menemukan ini setelah aku pergi." Tangan Naya gemetar saat membuka surat itu. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin Arfan menyimpannya sebelum sempat memberikannya padanya. Surat itu ditulis dengan pena hitam yang mulai memudar, tapi masih jelas terbaca. "Naya, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak lagi bersamamu. Tapi percayalah, aku tetap mencintaimu seperti dulu. Seperti hari pertama aku jatuh cinta kepadamu di kabin pesawat itu. Ada satu hal yang mungkin terdengar aneh. Aku sering merasa seperti ada seseorang di luar sana yang sangat mirip denganku. Aku pernah mimpi, berulang kali, tentang seorang anak kecil yang wajahnya seperti cermin diriku. Aku pikir itu hanya bunga tidur. Tapi rasa itu begitu kuat. Seperti ada bagian dari hidupku yang hilang." Naya menahan napas. Ia merasa dadanya tertusuk. Surat itu ditulis jauh sebelum pertemuan dengan Reza terjadi, sebelum semuanya terbongkar. Tapi Arfan, entah bagaimana, sudah merasakan kehadiran saudara kembarnya. Seperti ada ikatan jiwa yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia melanjutkan membaca. "Jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang mirip denganku, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu takdir. Jangan takut. Bukalah hatimu. Karena aku percaya, cinta tidak hanya hidup dalam satu tubuh, tapi dalam kenangan, dalam keberanian, dan dalam langkah-langkah baru yang kamu ambil. Jangan biarkan rasa bersalah mengikatmu pada masa lalu. Kamu berhak bahagia. Dan siapa tahu, mungkin dia bisa melanjutkan hal-hal yang belum sempat kuselesaikan. Selamat mencintai lagi, Nay. Dengan seluruh hatiku, Arfan." Naya tak sanggup lagi menahan tangis. Air matanya mengalir deras.
Surat itu bukan hanya pesan perpisahan, itu adalah restu, sekaligus pembebasan dari rasa bersalah yang selama ini membelenggunya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa mencintai Reza adalah bentuk pengkhianatan terhadap cinta lamanya. Tapi sekarang, ia tahu bahwa Arfan telah lebih dahulu menerima kemungkinan itu. Lebih dari itu, Arfan menginginkannya. Dengan tangan gemetar, Naya memeluk surat itu ke dadanya, seolah memeluk Arfan untuk terakhir kalinya. Dan di saat itu pula, ia merasa hatinya benar-benar damai. Hari berikutnya, Naya membawa surat itu ke Reza dan Harun. Mereka duduk di ruang keluarga panti asuhan, dengan kopi dan teh hangat di meja. Reza membaca surat itu perlahan. Beberapa kali ia berhenti, matanya mulai berkaca-kaca. Setelah selesai, ia meletakkan surat itu dengan penuh hormat. Aku bahkan gak kenal dia, tapi aku merasa dekat sekali, kata Reza lirih. Surat ini, seperti ditulis juga buatku. Harun mengangguk pelan. Itu naluri darah. Saudara kembar identik, meski terpisah, kadang masih bisa merasakan hal-hal aneh seperti itu. Aku sendiri merasa berdosa, karena tak bisa menjaga kalian tetap bersama sejak lahir. Naya menggeleng, menggenggam tangan Harun. Apa yang Bapak lakukan adalah yang terbaik saat itu. Dan sekarang, Bapak sudah menyatukan kami kembali. Itu lebih dari cukup. Harun menghela napas panjang. Aku bahagia, sangat bahagia. Tapi aku harus jujur, ia menunduk sejenak. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Naya dan Reza saling pandang. Hening beberapa detik. Harun melanjutkan, suaranya lebih berat. Sebelum panti ini berdiri, aku sudah didiagnosis mengidap kelainan jantung. Dan dokter bilang, usiaku nggak lama lagi. Jantung Naya seolah berhenti. Reza memucat. Apa? Seru Reza. Kenapa Bapak nggak bilang dari awal? Harun tersenyum, walau lemah. Aku ingin melihat kalian kuat dulu. Aku ingin melihat surat itu sampai ke tangan Naya. Aku ingin melihat kalian membangun panti ini, mewarisi semangat yang tak sempat aku hidupkan bersama ibu kalian. Air mata mengalir dari pipi Naya. Ia segera memeluk Harun. Bapak nggak boleh pergi, belum sekarang. Harun mengusap rambutnya dengan lembut. Aku nggak pergi kemana-mana, Nak. Aku akan tinggal dalam setiap senyum anak-anak di panti ini. Dalam setiap cerita kalian. Dalam pohon yang kalian tanam nanti untuk Arfan. Reza menatap ayahnya dengan mata merah. Ia menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, kita akan tanam satu pohon lagi. Kali ini, atas nama Bapak. Beberapa hari kemudian, Naya dan Reza berdiri di halaman panti. Anak-anak berkumpul, dan 2 pohon kenanga telah disiapkan. Satu atas nama Arfan. Satu atas nama Harun yang kini terbaring lemah di dalam rumah. Dengan mata berkaca-kaca, Reza mengambil sekop dan mulai menggali. Setiap tanah yang tercangkul seperti membuka satu bab baru. Naya menaburkan bunga di sekitar akar. Anak-anak menyanyikan lagu kecil tentang harapan dan keluarga. Pohon ini akan tumbuh, kata Reza pelan, dan akan menjadi tempat berteduh bagi mereka yang kehilangan. Seperti kita dulu. Naya mengangguk. Dan kita akan menjaga tempat ini. Bukan sebagai monumen kesedihan, tapi sebagai taman kehidupan. Di ujung acara, Harun dibantu keluar dari dalam rumah. Meski lemah, ia tersenyum puas melihat 2 pohon kenanga yang berdiri gagah. Ia berbisik kepada Reza dan Naya. Kalian tidak kehilangan, kalian dipertemukan kembali untuk memberi harapan. Jangan sia-siakan anugerah itu. Sudah 2 bulan berlalu sejak penanaman pohon kenanga itu. Sejak saat itu pula, panti asuhan yang tadinya hanya dihuni oleh belasan anak, mulai ramai didatangi orang-orang yang terinspirasi oleh kisah Naya, Reza,
dan Harun. Berita tentang mereka tersebar secara organik, dibagikan dari mulut ke mulut, dari unggahan sukarelawan, hingga muncul di media lokal sebagai Panti Harapan Kembar, tempat di mana cinta yang hilang tumbuh kembali. Naya kini tidak lagi mengenakan seragam pramugari. Ia telah memilih untuk mundur dari pekerjaannya setelah belasan tahun terbang di langit. Sebuah keputusan besar, tapi tidak ia sesali. Dunia barunya justru terasa lebih luas daripada langit. Dunia tempat ia bisa merangkul banyak hati kecil yang pernah ditinggalkan, sama seperti dirinya dulu. Ia sibuk membantu di dapur, mengatur jadwal sekolah anak-anak, bahkan memimpin kelas keterampilan menjahit sederhana untuk anak-anak perempuan. Senyum Naya tak pernah absen meski tubuhnya lelah. Sedangkan Reza, kini lebih sering terlihat di halaman belakang, membangun perpustakaan kecil dari bangunan lama yang sebelumnya nyaris roboh. Ia yang selama bertahun-tahun hidup sendiri dan berpindah-pindah kota, akhirnya menemukan alasan untuk tinggal. Bukan karena kemiripan wajah antara dirinya dan Arfan, tapi karena makna yang tak bisa didefinisikan oleh cermin. Rasa diterima, rasa menjadi bagian dari sesuatu yang nyata. Reza, panggil Naya suatu pagi saat ia menyeduh teh hangat. Apa kamu yakin tetap mau di sini? Kamu bisa kembali ke kota, buka klinik baru, atau hidup yang lebih mudah. Reza tersenyum. Tangannya penuh debu kayu. Kalau aku pergi, siapa yang akan pasang genteng kalau bocor? Mereka tertawa. Namun di balik canda itu, Naya mulai merasakan sesuatu tumbuh di hatinya. Bukan sekadar rasa syukur atau hormat, tapi perasaan yang jauh lebih dalam. Perasaan yang dulu pernah ia kira mati bersama Arfan. Ia takut, tapi juga penasaran. Apakah mungkin ia mencintai Reza bukan karena wajahnya yang sama, tetapi karena hatinya yang benar-benar berbeda? Suatu malam, listrik padam sejenak karena hujan deras mengguyur daerah itu. Naya keluar membawa lampu senter, memastikan anak-anak tetap tenang. Di lorong panti, ia menemukan Reza duduk di lantai dengan salah satu anak paling kecil di pangkuannya, menenangkan anak itu yang ketakutan dengan suara petir. Naya memperhatikan dari kejauhan, dan hatinya seperti disentuh sesuatu yang hangat. Setelah anak itu tertidur, Naya duduk di samping Reza. Hari ini kamu luar biasa, ucapnya lembut. Reza menghela napas, menatap langit-langit gelap. Kadang aku merasa aneh, Nay. Aku tumbuh tanpa tahu siapa diriku. Sekarang aku tahu, tapi kadang aku takut. Takut jika semua ini hanya ilusi. Bahwa kau melihat Arfan dalam diriku. Naya menoleh. Dulu, iya. Tapi sekarang, aku melihat kamu. Reza menunduk. Hening sebentar. Lalu ia berkata, bolehkah aku mencintaimu, bukan sebagai bayang-bayang, tapi sebagai diriku sendiri? Pertanyaan itu mengalir begitu jujur, begitu rapuh. Dan untuk pertama kalinya, Naya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menggenggam tangan Reza erat. Dan dalam genggaman itu, jawaban tercurah dengan sempurna. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tidak berubah drastis. Tidak ada deklarasi besar. Tidak ada drama berlebihan. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama terluka, saling menyembuhkan, dan perlahan membuka lembaran baru. Mereka berjalan beriringan, mengatur keuangan panti, membentuk tim sukarelawan, bahkan menginisiasi program beasiswa untuk anak-anak remaja panti agar bisa kuliah kelak. Hubungan mereka bukan tentang romansa picisan, tapi tentang kebersamaan yang tumbuh dari rasa hormat dan perjuangan yang sejajar. Namun, bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya pergi. Suatu malam, Naya bermimpi. Ia melihat Arfan berdiri di pinggir pantai. Ia tersenyum, dengan wajah damai, lalu melambai pelan ke arahnya. Naya berlari ke arahnya, tapi angin mendorongnya menjauh. Aku bahagia kamu melangkah, Nay, bisik Arfan dalam mimpinya.
Ketika Naya terbangun, air mata sudah membasahi pipinya. Tapi kali ini, ia bukan menangis karena kehilangan. Ia menangis karena perpisahan yang utuh. Ia akhirnya bisa melepaskan. Beberapa minggu kemudian, Reza mendapat tawaran dari sebuah klinik besar di Jakarta yang mendengar reputasinya sebagai dokter inspiratif. Tawaran gaji tinggi, fasilitas lengkap, dan posisi strategis. Malam itu, Reza menunjukkan surat tawaran itu pada Naya. "Aku ingin kamu tahu. Tapi aku menolak." Naya menatapnya terkejut. "Kenapa?" "Karena aku menemukan tempat di mana aku paling dibutuhkan," kata Reza, menatap anak-anak yang sedang belajar membaca di ruang utama. "Dan tempat itu bukan di Jakarta, tapi di sini." Air mata Naya nyaris jatuh. Tapi ia tertawa, menepuk bahu Reza. "Kalau gitu, selamat, Dokter Reza. Kamu resmi jadi direktur medis Panti Harapan Kembar," ucapnya sambil bercanda. Reza pura-pura berdiri gagah, lalu hormat. "Siap, Bu Kepala Panti." Mereka tertawa lagi. Tapi di balik tawa itu, ada kesepakatan yang tak terucap. Bahwa mereka akan terus berjalan bersama. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menjadi versi terbaik dari masa kini. Akhir episode ini ditutup dengan narasi. Cinta yang lahir dari luka tidak selalu rapuh. Kadang justru lebih kokoh, karena ia tahu rasanya kehilangan. Dan ketika cinta itu tumbuh bukan dari harapan semu, tapi dari kerja keras, ketulusan, dan keikhlasan, ia menjadi jembatan. Jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Jembatan bernama Harapan. 1 tahun sudah berlalu sejak Panti Harapan Kembar pertama kali dibuka. Di halaman tengah, anak-anak berdiri rapi memakai pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah polos itu bersinar. Sebagian memegang puisi, sebagian lagi bersiap menari atau memainkan alat musik dari bambu. Hari ini adalah hari ulang tahun Panti, dan juga tepat 2 tahun sejak kepergian Arfan. Naya berdiri di samping Reza di bawah tenda putih sederhana, memandang panggung kecil yang didekorasi dengan lukisan anak-anak. Mereka mempersiapkan acara ini selama berminggu-minggu, tanpa bantuan IO mewah, hanya dengan tangan dan semangat dari para sukarelawan dan anak-anak sendiri. "Lihat mereka," kata Reza pelan. "Setahun lalu, mereka masih takut bicara. Sekarang mereka yang memimpin acara." Naya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kamu..." Reza menoleh. "Kalau bukan karena kita..." Acara berlangsung meriah. Salah satu anak laki-laki membacakan puisi berjudul "Rumah yang Ditemukan." Dan saat bait terakhir ia ucapkan, banyak tamu yang terdiam haru. "Kami datang dari patah. Kami tumbuh dari retak. Tapi di rumah ini, kami tidak disatukan oleh darah, melainkan oleh kasih yang tak memilih siapa." Tepuk tangan meledak. Beberapa orang tua asuh yang hadir tampak menyeka air mata. Wartawan dari koran lokal yang diundang pun sibuk mencatat dan mengambil gambar. Namun di balik suasana bahagia itu, Naya dan Reza menyimpan satu rahasia. Seminggu sebelumnya, mereka menerima surat resmi dari sebuah organisasi internasional, Global Shelter Alliance, yang menawarkan kerjasama membangun jaringan panti di kawasan Asia Tenggara berdasarkan model Panti Harapan Kembar. Bukan hanya itu, Naya dan Reza diminta menjadi direktur program dan konsultan utama. Posisi yang mengharuskan mereka tinggal selama 2 tahun di Kamboja dan Thailand untuk membentuk sistem dan pelatihan. Gengsi? Tentu saja. Misi mulia? Tanpa diragukan. Tapi risikonya adalah meninggalkan anak-anak yang kini sudah mereka anggap keluarga. Usai acara, mereka duduk di bawah pohon kenanga yang mereka tanam bersama. Pohon yang kini mulai meninggi dan berdaun lebat. "Kalau kita pergi, siapa yang akan jaga mereka?" bisik Naya. "Kalau kita tidak pergi,
Siapa yang akan jaga anak-anak di tempat lain yang belum punya rumah seperti ini? Jawab Reza pelan. Mereka sama-sama diam. Pilihan itu tidak mudah. Tapi malam itu, setelah berbicara dengan para pengurus dan sukarelawan senior, keputusan dibuat. Mereka akan berangkat. Tapi bukan dengan meninggalkan, melainkan mengembangkan. Mereka akan membentuk yayasan resmi, menunjuk pengurus lokal yang telah terlatih selama 1 tahun terakhir, dan menghubungkan panti ini dengan jaringan internasional agar terus hidup, bahkan tanpa mereka. 2 bulan kemudian, koper-koper sudah tertata di bagasi mobil. Anak-anak mengelilingi mereka sambil membawa surat kecil, gambar, dan boneka kertas buatan sendiri. Beberapa menangis. Tapi Naya dan Reza sudah menjelaskan bahwa kepergian ini bukanlah selamanya, dan mereka akan pulang sesekali membawa cerita dari dunia luar. Sebelum berangkat, mereka mengadakan upacara kecil di bawah pohon kenanga. Reza menanam sebuah papan kecil bertuliskan, "Dari kehilangan, kami belajar menemukan. Dari duka, kami belajar menyembuhkan. Dan dari cinta, kami belajar membangun rumah, meski tanpa dinding." Naya menambahkan bunga di sampingnya, lalu mencium tangan setiap anak satu persatu. Saat mobil perlahan menjauh dari panti, anak-anak berlari mengejar, melambaikan tangan. Tapi tidak ada tangisan histeris. Karena cinta yang mereka bangun bukanlah yang melekat karena takut ditinggal, tapi cinta yang mendewasakan. Dan saat mobil memasuki jalan raya besar, Naya memegang tangan Reza. "Kita siap," bisiknya. Reza tersenyum, menoleh ke arah langit biru yang dulu hanya dilihat Naya dari jendela kabin pesawat. "Kita bukan terbang untuk meninggalkan, Nay. Kita terbang untuk menanam pohon-pohon kenanga lain, di tanah yang merindukan kehangatan yang sama." Mereka berpandangan. Tidak perlu kata cinta diucapkan. Karena cinta mereka telah mewujud dalam bentuk rumah, anak-anak, dan pohon yang terus tumbuh. Menjadi saksi bahwa dari luka terdalam bisa tumbuh harapan yang paling kuat. Dan dengan begitu, penerbangan terakhir dimulai. Bukan di langit, tapi di hati yang bersedia melanjutkan hidup dengan keberanian baru. Kadang, kita bertemu bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memberi arti baru atas kehilangan yang pernah terjadi. Cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang memberi kehidupan pada yang lain. Dan Naya tahu, Arfan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam cahaya yang kini ia dan Reza bawa, menuju tempat-tempat baru yang membutuhkan cinta yang sama. Karena kehilangan bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih bermakna.